mulainya percaya dan takut sama Tuhan. Gitu baru bisa kan jual. Karena kita mesti jualan mimpi dulu supaya orang itu percaya bahwa ini akan dibangun. Bangun infrastruktur kan mahal. Misalnya kita mau bangun di sini pengolahan air bersih, itu harus ada minimumnya. Misalnya kita mulai dulu dari 5.000 ton per hari. Padahal kebutuhan itu mungkin baru 1.000 ton per hari atau malah kurang lagi. Jadi kan ada satu kapasitas yang nganggur, yang idle. Tapi investasi harus ditanamkan dulu. Nah ini uangnya dari mana? Harus kita mampu menceritakan kepada calon pembeli itu bahwa ini bakal jadi kayak Singapura. Dan kita harus deliver itu. Dan perlu stamina kan untuk sampai mencapai itu. Dan itu harus ditambah terus dari 5.000 ton dan sebagainya. Itu baru pengolahan limbah. Ya. Sebentar, sampai di situ. Ini berapa lama dari 1.000 sampai ke 5.000 itu masa recovery? Sebetulnya kalau kayak seperti hal-hal itu umumnya tuh 10 sampai 15 tahun ya. Itu baru kalau standalone project ya. Itu bisa lama. Kayak misalnya contoh lapangan golf inilah. Bakal kembali nggak investasi lapangan golf ini kalau standalone? Ini 70 hektar. 70 hektar kalau 700.000 meter persegi kan, bilang harganya 1 juta rupiah, 700 miliar. Tambah golf sama lapangan ini bilanglah 1 triliun. 1 triliun kalau ini menghasilkan 10 miliar per tahun keuntungan, 10 miliar dari 1 triliun. 0,1% kali Pak ya. Iya. Taruh uang aja di bank, dapat goyang-goyang kaki dapat 5% ya, gitu kan? Iya. Ini 0,1, jadi nggak akan kembali seperti ini investasi lapangan golf kalau standalone. Water treatment plant bikin, kita jual murah airnya itu, kembali nggak air? Tentu saja. Nggak kembali juga, gitu. Cuman itu ditopang sama kenaikan harga tanah. Nah kita untung dari di tanah yang kita jual tadi. Cuma untuk menjadikannya klub ini semua itu perlu kemurahan yang maha kuasa. Itu nggak jadi. Suruh ngulang lagi ini kalau timingnya nggak tepat. Ini semiracle gitu. Ya. Semua itu kemurahan. Kita boleh rugi di satu sisi, tapi yang lain itu untungnya begitu ya. Kira-kira seperti iya, cross subsidi. Tapi kalau tanpa ada campur tangan dari yang maha kuasa nggak jalan itu. Kalau cerita mah gampang. Pernah dengar ceritanya Bill Gates? Gimana? Jadi ada bapak-bapak punya anak kan, dia bilang, kamu mau nggak saya kawinin sama pilihan bapak, anak perempuan? Dia bilang nggak mau, tapi ini anaknya Bill Gates. Oh anak Bill Gates boleh, dia bilang. Terus dia ngomong sama Bill Gates, temannya Bill Gates. Bill, mau nggak anak perempuan kamu dikawinin sama ini anak saya? Wah anak saya masih terlalu kecil, janganlah. Tapi anak saya ini wakil presidennya World Bank. Oh wakil presiden World Bank boleh, Bill Gates bilang. Terus dia pergi ke presidennya World Bank. Dia bilang, kamu perlu nih wakil presiden. Ini ada anak muda bagus nih. Oh, saya kebanyakan wakil presiden. Tapi ini menantunya Bill Gates. Oh, boleh katanya. Itulah kerjaannya itu sebenarnya bisnis itu kan begitu. Cuma untuk melaksanakannya perlu bantuan yang maha kuasa supaya kejadian. Ya semua itu ya hanya karena dikasih kemurahan. Tapi tentunya ada disebut lockdown juga Pak ya. Ada satu masa pedih gitu. Pastilah. Tapi kalau datang masa itu ya jangan mengeluh. Itu berarti lagi diuji supaya naik kelas gitu. Ketika tahun 98 krisis sempat mengalami masa pedih juga. Oh iya dong, minus 1,7 triliun rupiah kita. Setahun? Enggak, PT-nya di dalam bukunya itu dari modal itu ya modalnya dulunya, misalnya modal kita waktu saya lupa kurang lebih mungkin $1 miliar lah waktu itu. Kita punya kapital $1 miliar, kita punya pinjaman $380 juta. Tapi begitu dolar dari 2.000 jadi 15.000, hitung-hitungannya berubah nih, utangnya dolar tetap dolar, modal kita jadi rupiah, ya minus 1,7 triliun rupiah di buku. Tapi orang keuangan, orang bank sudah lihat, waduh ini udah bangkrut nih, harus restrukturisasi, diambil segala macam kan. Nah, itu masa pedih itu. Tapi kita itu kan bukan salah kita.
itu kan negara mengalami masalah, devaluasi, pergantian politik dan segala macam kan. Jadi dengan berani menghadapi itu, dengan bertanggung jawab menyelesaikannya, tidak lari, maka ya dikasih jalan gitu. Karena sebenarnya cuma buku kok, betul nggak? Barangnya sama masih, orangnya masih sama, republik masih berdiri gitu. Kita cuma nyebut world class industrial estate. Dan itu mau nggak mau mesti diperhatikan mas lingkungan hidup. Kita kan dapat Green Award. Good award ya. Ya. Itu kan menunjukkan bahwa kita concern terhadap lingkungan hidup, ekosistemnya diperhatikan. Pabrik-pabrik itu datang ke sini kan maunya konsentrasi di manufaktur. Jangan diributkan sama urusan AMDAL. Jadi AMDAL biarlah kita yang ngurusin. Ya, misalnya pembuangan air limbah gitu kita yang urus. Ya kan. Terus kemudian hal-hal yang sifatnya buat mereka sekunder atau tertier itu kalau bisa kita yang urusin, misalnya soal keamanan itu kan juga juga eko kan ya, soal terus pendidikan, bagaimana masyarakat di sini supaya mendukung, kita buatlah lembaga-lembaga yang mendukung supaya masyarakat di sini bisa lebih terdidik, kesempatannya meningkat untuk mencari pekerjaan di sini. Adanya SMP Presiden, SMA Presiden, Presiden University, Politeknik, Akademi Komunitas itu semua kan untuk membantu supaya lingkungan hidupnya lebih baik. Kita bangun movie land supaya masyarakat di sini itu bisa menikmati budaya-budaya juga yang internasional. Sehingga nggak kaget. Ini kan ada tabrakan budaya ya. Dari seluruh Indonesia cari pekerjaan ke Jakarta termasuk ke Cikarang. Termasuk orang asing. Pasti ada tabrakan budaya. Yeah. Ya, ada ketabrakan kebiasaan. Nah, dengan adanya di sini Multicultural Center, ada Movie Land, ada Presiden University ini kan supaya bisa berdialog. Ya, bisa ya betul. Jadi bisa menjadi kota internasional. Ya Jakarta sama lah. Jakarta itu kan melting pot-nya orang Indonesia. Ya. Banyak juga orang asing di Jakarta, orang dari semua suku ada. Itu kan bisa tertata dengan baik apabila ada tempat-tempat bertemu, ruang-ruang untuk bertemu. Makanya makin banyak ruang bertemu ya bagus, karena Jakarta kurang ruang ya Tamrin Sudirman tiap hari tertentu dibuka kan untuk nggak ditutup buat mobil, buat orang jalan. Sebenarnya karena space kurang. Kalau space cukup sebetulnya bisa mengurangi konflik. Nah itu nanti Pak Tanto yang lebih ahli dalam merencanakan seperti itu. Ya masyarakat Cikarang mengenallah budaya-budaya non Cikarang, termasuk budaya Batak, budaya Jawa, budaya Manado, budaya asing ya. Sebenarnya orang asing juga hargailah budaya lokal kita. Sehingga kalau ada tarian-tarian dari Bekasi sini ya, orang asing juga ternyata bagus ya tarian Bekasi di sini. Ada dari Debus Banten kita bawakan ke sini, bisa nonton. Sebenarnya kalau kita bawa dari itu konser dari Vienna misalnya, itu juga orang Cikarang bisa menikmati, nggak usah pergi ke Vienna gitu kan. Nah, ini Multicultural Center itu maksudnya ke sana. Kita di sini ada Dr. Titus Leber, itu orang Austria yang ahli membuat film. Kita datang ke sini bayar mahal untuk apa? Untuk memberikan citra yang berbeda buat di Cikarang, kampung bekas pabrik bata genteng ini, ada seorang produser film kelas dunia yang membuat film di Cikarang. Apa orang Cikarang nggak bangga gitu?